Bicara. Bos, kerjasama dengan Jerman sudah ada tanggapan. Mereka meminta kita menaikkan harga sebesar 3%. Bagaimana keputusannya? Kasih tahu Lipumen. Harga yang diberikan mereka sudah tinggi 1,2% dari harga pasar. Rata-rata. Tidak mungkin ada konsesi lagi. Jika mereka serius ingin bekerja sama, maka dorong sepenuhnya. Jika masih ragu-ragu soal harga, jangan buang-buang waktu satu sama lain. Paps. Sudah diputuskan begitu. Jangan khawatir, hari ini stok kita cukup. Pasti kalian bisa mendapatkan warna yang diinginkan. Jadi siaran langsung kita hari ini sampai di sini dulu. Besok jam yang sama, sampai jumpa. Bye. 11.11, kamu sudah sampai. Tinggal 10 menit lagi. Aku hampir sampai, tinggal 1 blok lagi. Jalanan sangat macet. Aku lari dari rumah tadi. Kamu tidak mungkin pakai Hanfu siaran langsung, kan? Tidak ada pilihan, aku benar-benar tidak bisa kehilangan kesempatan wawancara ini. Jika tidak dapat promosi seri Huayan, aku benar-benar tidak bisa bayar biaya rawat inap ibuku bulan depan. 11.11, kamu juga. Nggak bisa ngobrol dulu? Nanti kita hubungi lagi. Bagaimana sih nyetirnya? Hampir nabrak orang, jalannya sempit sekali. Wawancaraku. Lambat-lambat, kalau Bos Jiu marah. Kalian semua tidak akan luput. Rapikan pakaian. Bosku, selamat pagi. Bos, rapat sudah siap sesuai permintaanmu. Bisa segera dimulai. Kamu yakin kali ini sudah siap semuanya? Tentu, untuk produk baru aku biasa saja. Tapi bantu kamu cari pacar pasti tidak masalah. Jamin dalam 5 menit bisa temukan pacar terbaik. Supaya nenek tidak terus mengomel padamu. 6 menit pasti genap. Mari mulai, tidak ingin membuang waktu. Dengan hal-hal yang tidak berguna. Baik. 2 jam lagi rapat umum. Baik. Akhirnya sampai juga, semoga aku bisa langsung dapat promosi seri baru Huayan. Anda pasti kepala rekrutmen, Kak Miki, kan? Saya datang untuk wawancara sebagai host promosi online. Kuota hari ini sudah penuh. Tapi begitu saya dengar Huayan ada wawancara, saya langsung menghentikan siaran dan datang ke sini. Ini adalah resume pribadi saya. Akun online. Mei 11.11. Saya akan bawa data ini pulang untuk dilihat. Tunggu kabar selanjutnya. Tapi tunggu. Lagi-lagi tunggu. Saya benar-benar tidak ingin pergi wawancara. Sampai kapan harus menunggu? Saya sangat takut dengan bosku itu. Apakah ini tidak ada harapan lagi? Tapi kesempatan wawancara ini sangat langka. Sayang jika dilewatkan. Lagi pula kamu nomor 6, coba pertimbangkan lagi. Baiklah. Wawancara. Mereka juga datang untuk wawancara. Mungkin Miki yang bertanggung jawab untuk penyaringan awal.
Yang di dalam itu adalah wawancara akhir promosi yang sebenarnya. Tunggu sebentar. Kalian juga datang untuk wawancara, kan? Ya, Saya tidak tahu apakah ada satu hal yang bisa saya minta tolong. apa itu? Jika mau jadi pacar saya, apa yang kamu inginkan dari saya? Saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan. Bosku, saya suka kamu karena saya suka kamu. Tidak ada banyak permintaan. Silakan. Apa yang kamu inginkan? Kamu dan hatimu. Silakan. Sampai. Halo. Saya datang untuk wawancara. Bukankah ini orang yang tadi di jalan? Hampir menabrak saya dengan mobil. Kamu datang untuk wawancara. Saya nomor 6 yang datang untuk wawancara. Hobi aneh apa ini? Katakan saja, apa syaratmu? Syarat? Apakah itu tentang jumlah penjualan langsung saya? 50.000. 20.000 per bulan juga bisa. Setiap bulan, kamu yakin? Meskipun jam kerja saya biasanya tidak banyak. Tapi jumlah setiap bulan setidaknya dimulai dari 100.000. Jadi 20.000 per bulan, tidak ada masalah bagi saya. Tentu saja jika bosku mau berbaik hati. 50.000 juga bisa. Baik, kamu, keluarkan KTP-MU. Saya akan segera menyuruh orang untuk menyusun kontrak, mulai sekarang. 24 jam di samping saya. Jadi saya diterima. Bagus sekali, bagus sekali. KTP. Ini KTP saya. Tunggu. Anda baru saja bilang 24 jam mengikuti Anda. Saya akan membayar Anda 50.000 per bulan. Membuat Anda melayani 24 jam. Ada masalah? Apakah Anda ingin menggaji saya? Saya tidak merasa harus menggunakan kata itu. Maaf, saya datang untuk wawancara. Sebagai ancol promosi online grup Huayan. Bukan untuk aturan tersembunyi dari bosku. Ancor promosi online. Aturan tersembunyi. 50.000, 20.000. Apakah Anda menganggap saya datang untuk menawarkan harga kepada Anda? Bukankah Anda sendiri yang membuka harga tadi? Saya. Anda adalah presiden perusahaan ini. Saya tidak ingin mengatakan hal yang tidak enak. Mengapa para wanita yang datang untuk wawancara harus menerima penghinaan seperti ini dari Anda? Pokoknya saya tidak akan bekerja sama lagi dengan Anda dan Huayan Anda. Pas. Bagaimana bunga mawar yang saya susun dengan hati-hati untuk Anda? Ada apa ini? Bos, Anda berkelahi. Bos tidak mungkin berkelahi, seharusnya. Jika tidak bisa bicara, Anda tidak perlu bicara, dan bawa mawar itu pergi.
Jika bukan karena nenek, sebenarnya tidak perlu mengadakan wawancara pacar terbaik. Juga tidak perlu menarik masalah ini. Saya pikir Anda tidak seharusnya berpikir seperti itu. Bagaimana jika Anda bertemu jodoh Anda? Saya dan nenek punya pemikiran yang sama. Mencari seseorang di samping Anda untuk merawat dan melindungi Anda. Mengatasi kebiasaan aneh Anda dengan angka genap. Saya akan menemui klien hari ini, sampai di sini dulu. Nek, saya ada klien yang harus ditemui sore ini. Mungkin tidak bisa menemani Anda ke rumah sakit. Tapi saya sudah memberitahu Tante Mei, dia akan merawat Anda dengan baik. Saya kuma pemeriksan rutin, kamu tidak perlu datang. Tapi si Cheng, kamu tahu kekhawatiran nenek. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Nenek selalu berharap bisa hidup sampai melihat kamu menikah. Melihat sisit saya. Klien telepon, saya tutup dulu ya. Kenapa saya sampai di parkiran bawah tanah? Padahal saya tekan lantai 1. Panas banget, panas banget. Jangan bergerak. Maaf, tapi saya hanya ingin mengingatkan kamu. Di sini ada banyak kamera berkualitas tinggi, kamu tidak bisa. Anggap saja hari ini saya tidak pernah mengenal kamu. Hari ini ada apa sih? Nona Su, operasi ibu Anda dijadwalkan bulan depan. Tolong segera lunasi biaya operasinya. Nona, sopir pribadi Anda siap melayani. Silakan naik. Saya pikir kamu tidak akan datang. Perempuan cantik seperti saya butuh waktu untuk berdandan. Oh ya, saya belum tanya, gimana tadi wawancaranya? Jangan dibahas, wawancara itu benar-benar sial. Santai saja, kita masih punya kontrak kecil kok. Lalat sekecil apapun tetap daging. Benar juga. Anan, saya baru saja mengunjungi Mama. Dokter bilang penyakit Mama tidak bisa ditunda lagi, harus segera dioperasi. Dan utang biaya pengobatan itu juga harus segera dilunasi, kalau tidak, Mama terpaksa pulang dulu. Tenang Siksi, jangan khawatir, kita pasti ada jalan keluarnya. Aduh, sakitnya. Kamu nabrak saya, sakit. Padahal kamu sendiri yang nabrak. Aduh, tolong ada yang bisa bantu, kamu kok mau ngerjain orang? Kalau kamu tidak bangun, saya laporkan ke polisi. Tolong ada yang bisa bantu, nabrak orang tapi tidak mau bertanggung jawab. Ayo lihat, bak ini ditabrak mobil mewah. Nyawanya di ujung tanduk. Kamu ngapain sih? Saya live, tadi semuanya sudah saya rekam. Tidak boleh biarkan orang lemah seperti ini ditindas. Sekarang saya laporkan ke polisi dan serahkan videonya. Mungkin kamu bisa masuk berita sosial. Masak berita, hila, jangan lari, jangan lari. Terima kasih ya Nona, kalau tidak ada kamu. Saya dan ayahnya tua saya. Menghadapi situasi seperti ini benar-benar tidak ada cara. Tidak usah sungkan, hanya bantuan kecil. Lain kali pasang dashcam saja. Iya, terima kasih. Saya pergi dulu. Ayo pergi. Bagaimana? Tidak apa-apa, ayo kita bersiap-siap untuk siaran langsung. Aku baik-baik saja. Gadis yang sangat baik. Cantik dan baik hati. Kalau saja Xi Cheng bisa menemukan gadis seperti ini. Nenek,
Lebih baik Anda memikirkan kesehatan Anda sendiri dulu. Sudah menunggu selama bertahun-tahun. Hanya memikirkan Xi Cheng. Cepat cari pacar dan menikah. Agar aku bisa punya cucu. Hari ini benar-benar ada harapan. Selamat ya nenek, keinginan Anda selama ini akhirnya akan terwujud. Lihatlah gadis ini, apakah dia terlihat familiar? Bukankah ini gadis yang tadi? Ini benar-benar takdir. Ini juga berkat musibah, bukan? Xi Cheng sudah kembali. Nenek, Tante Mei. Lihatlah siapa gadis ini. Tidak kenal. Lihat baik-baik, apakah tidak kenal? Aku dan dia hanya. Kalau aku tidak menyuruh situ mengawasimu, apakah kamu masih berniat menyembunyikan dari nenek? Situ si pengkhianat lagi. Aku bilang, kamu ini maksudnya apa? Apakah kamu sengaja ingin membuat nenek marah? Apakah kamu ingin aku cepat-cepat pergi agar kamu bisa? Nyonya, Nenek, nenek jangan terlalu emosi. Nenek. Nenek, nyonya. nenek. Xi Cheng. Kesehatan nenek sudah tidak baik. Nenek, jangan terlalu banyak berpikir. Dokter bilang hanya perlu istirahat. Nenek sudah tua. Mungkin tidak bisa menemanimu terlalu lama. Yang paling membuat nenek khawatir adalah kamu. Sejak kecil kamu keras kepala. Saat menghadapi masalah tidak bisa berbelok, selalu mengorbankan diri sendiri. Ada masalah juga tidak pernah bilang padaku, tapi nenek berharap kamu menemukan seorang gadis yang penyayang dan lembut. Cepat menikah. Bahkan jika nenek nanti pergi, aku bisa tenang. Nenek, jangan bilang begitu. Xi Cheng, dengarkan nenek, kalau memang ada yang kamu suka. Bawa dia pulang bayar nenek lihat. Cepat-cepat menikah. Nenek, Tidak apa-apa. masih belum masuk? Bos, jangan marah. Saya kasihan sama nenek, makanya saya kirim rekaman kamera ke dia. Saya siap dihukum, asal jangan dipecat. Benarkah? Kalau begitu gaji bulan ini. Semuanya diserahkan. Bulan ini terlalu banyak. Kalau begitu setahun. Bulan ini saya terima. Orang yang kamu cari sudah ketemu? Tentu saja sudah. Saya lihat data wawancara hari itu. Ternyata dia bukan kandidat nomor 6. Mungkin salah masuk wawancara sampai ketemu kamu. Tapi ini tidak mempengaruhi, nama belakangnya 11. Dan dari rekaman kamera saya tahu, dia bernama He Jinsi. Dia terkenal sebagai sosialita lokal, suka pesta sosial. VIP high-end di toko-toko mewah. Suka mengoleksi sepatu branded, sepatu mana yang sedang tren. Pasti langsung muncul di kakinya. Kamu yakin ini dia?
Bukankah begitu? Lihat 11 dan fotonya, persis sama. Kenapa saya selalu merasa ada yang berbeda? Ah, sama saja kok. Pause. Nenek sekarang semakin mendesak kamu. Sudah susah-susah ketemu yang nenek suka. Kamu usahakan saja untuk mendapatkan dia. Agar nenek tidak perlu lagi mengomel saya. Tidak perlu mengomel kamu juga bisa kerja dengan tenang. Nenek bisa istirahat dengan tenang, kan? Bisa pakai atau sudah dilatih? Maaf. Pergi, maaf Nonahi, dia baru 2 hari kerja tangannya masih kaku. Sakit ya? Biar saya bantu lihat. Sudah, jangan sentuh saya. Ini. Saya mau semuanya. Baik. Nonahi, Polypus Camo. Karena terlalu banyak filler, sudah terinfeksi. Harus segera operasi perbaikan. Kalau tidak bisa merusak saraf wajah seluruhnya. Lebih baik ke luar negeri untuk penanganannya. Berapa biaya di luar negeri? Perbaikan, reshopping, plus perawatan lanjutan, kira-kira lebih dari 1 juta. Maaf, Nonahi, kartu Anda sudah melebihi batas. Apakah Anda memiliki kartu lain? Nonahi, semua kartu Anda sudah melebihi batas dan dibekukan. Bisakah Anda membayar dengan tunai? Saya tidak mau semuanya. Bank apa ini? Kenapa membekukan kartu saya? Bukankah sudah dikatakan akan membayar dalam beberapa hari? Saya tidak bilang tidak akan membayar. Halo, Nonahi, jika tidak membayar, lain kali yang ditaruh di depan rumahmu bukan cat lagi. Sudah saya katakan bulan depan saya akan membayar pokok dan bagiannya. Kenapa kalian masih seperti ini? Bulan depan, bunga bulan ini belum masuk. Kami masih bisa menunggu sampai bulan depan. Saya sudah bilang akan membayar, pasti akan bayar. Saya sudah bilang akan membayar, apalagi yang kalian mau? Hi Jinsi. Siapa ini? Saya Gu Sicheng, CEO Grup Huayan. Boss GU, ya? Mata saya agak alergi. Bosku tidak keberatan, kan? Mari langsung ke intinya, saya akan menandatangani kontrak denganmu. Menjadikanmu pacar kontrak saya. Dan menandatangani promosi online Huayan denganmu. Pacar kontrak. Promosi online Huayan. Ada apa? Apakah ada persyaratan lain yang belum disebutkan? Lupakan, mari kita tasi dulu. Saya ingin tahu sejauh apa kita akan bekerja sama. Kita tidak akan memiliki hubungan yang substansial. Hubungan cinta juga tidak akan dipublikasikan. Jika Anda memiliki permintaan lain, bisa diajukan. Saya akan berusaha memenuhinya. Jika melanggar kontrak, saya berhak menghentikan kerjasama. Gu Sicheng bisa membantu saya menyediakan uang untuk perbaikan itu. Saya butuh sejumlah uang. Jumlahnya bisa ditulis di kontrak. Berapa lama saya harus bekerja sama?
Harus ada batas waktu, kan? Di kontrak tertulis, tergantung kondisi kesehatan nenek. Saya mau uang muka 5%. Sisa uangnya akan langsung ditransfer ke Anda. Ingat, tanda tangan harus simetris. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan kebetulan Suyansi? Mungkinkah Suyansi dan Gu Shichen sudah kenal sebelumnya? Suyan 11, sudah lama kita tidak bertemu. Masih ada kesamaan yang begitu kuat. Hei Anan, Ada APA? Pagi ini rumah sakit meneleponmu untuk apa? rumah sakit bilang sekarang tempat tidur terbatas, suruh saya melunasi tunggakan. Jika saya tidak bisa membayar lagi, ibu akan dipindahkan dari kamar ke lorong. APA? Ini terlalu keterlaluan. Tunggu aku datang. Jangan datang, yang penting sekarang adalah mengumpulkan uang. Aku tidak bisa bicara lama, aku akan cari cara. Lama tidak bertemu yang 11. Sudah lama kita tidak bertemu. Perlukah begitu padaku saat bertemu? Aku ada urusan denganmu. Hijin 11, urusanmu bukan urusanku. Ini ada manfaatnya untukmu. Tidak mau dengar? Aku tidak tertarik. Yanshi, beri aku beberapa menit saja. Tidak bisa. Maaf, urusanmu tidak menarik minatku. Kamu benar-benar tidak mau menolong? Su Yanshi, Wajahmu kenapa begini? jujur saja, jika aku tidak segera operasi, wajahku akan terinfeksi, bahkan nyawaku bisa terancam. Para penagih utang terus menekanku. Kita sama-sama anak ibu. Kamu tega melihatku mati. Maaf atas apa yang kamu alami. Aku tidak bisa membantumu. Bisa, asalkan kamu mau. Lihat ini. Sekarang Gu Shichen membutuhkan pacar kontrak. Pacar kontrak. Asal bekerja sama dengannya, bisa dapat uang banyak. Nanti aku bisa selamat. Yang kamu temui hari itu adalah Gu Shichen, kan? Dia mengira kamu adalah aku. Untungnya foto yang aku tempel di data. Makeupnya tidak terlalu berlebihan, tidak jauh beda denganmu. Ternyata kemarin dia benar-benar sedang memilih pacar kontrak. Ini urusanmu dengan Gu Shichen. Tidak ada hubungannya denganku, aku menolak. Bukan hanya membantuku, aku tahu ibu butuh uang untuk operasi. Asalkan kamu memenuhi kontrak, aku bisa memberikan biaya operasi untuk ibu. Aku tahu kamu butuh uang. Aku sudah bayarkan utang rumah sakitmu. Bagaimana? Cukup tulus enggak? Aku nggak mau bohong. Bohong apa? Gu Shichen memang sedang mencari seseorang untuk berpura-pura jadi pacarnya dan main sandiwara di depan neneknya. Yang 11, pikirkan Mama. Kamu benar-benar mau melihat operasi Mama tertunda? Baiklah, kalau begitu tunggu saja sampai akhir. Apakah kita hanya bisa melihat Mama pergi?
Tunggu dulu. Aku setuju. Tapi uang ini anggap saja aku pinjam darimu. Nanti pasti akan aku kembalikan. Nah, gitu dong Yan 11. Aku cuma mau bantu kamu. Untuk kebaikan Mama. Mulai sekarang, kamu adalah aku, Hijin 11 yang asli. Kamu jangan sampai ketahuan olehnya. Kalau dia tahu kita berdua bersekongkol menipunya, kita nggak akan dapat apa-apa. Mama juga nggak ada harapan lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Gu Exi Cheng seharusnya sedang menunggumu di sini. Cepat pergi. Hotel? Hijin 11, maksudmu apa? Tenang saja, kamu kan pintar. Pasti bisa mengatasinya. Kamu. Suyan 11. Jangan takut. Semua ini untuk biaya operasi Mama. Tunjukkan yang terbaik. Semangat, kamu pasti bisa. Kamu terlambat.